Aceh berjuang mati-matian mengusir penjajah Jepang. Rakyat Aceh yang menyumbang apa yang ia miliki demi republik yang cintai ini. Tapi ternyata selalu terzalimi sepanjang perjalanan kehidupan. Banyak hal-hal yang kita lihat, dari mulai dom sampai darurat sipil, orang-orang tangan-tangan kotor yang senantiasa merusak hubungan baik antara rakyat Aceh. Sementara kita tahu syariat yang diterapkan agar umat Islam dapat melaksanakan ibadah penuh dengan ketenangan dan kekhusyuan, tapi kezaliman senantiasa datang bertubi-tubi. Jadi, COVID, COVID, pengen bagi dong masyarakat miskin. Tuh saya Pak PLT, tahun 2020, level itu, atau nyopre, ke Silva lagi untuk proyek Untius. Jadi harus jelas. Melihatkan Pak PLT terkait dengan MOU proyek Muntius yang diteken oleh pimpinan terdahulu, uronyo yang ke pimpinan DPR hingga isi rotu itu. Karena uno ipegah la banggar hana, la paripurna hana. Nyo Pak dari ini Udi pun lapor gubernur atau lipat. Kalau tidak, nyamper rakyat aja. Kampai ulang-ulang. Dana khusus itu uang perang, uang kompensasi perang. Bukan uang gratis. Jangan seperti dana yang mereka fungsi. Jangan rumah doa. Jadi tolonglah berpikir bahwasanya kepentingan rakyatnya di atas segala-galanya, hanya kepentingan kelompok. Allah memberikan kasih sayang kepada hamba. Jikalau Allah gambarkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan memberikan ujian dan cobaan kepada hambanya melainkan sekemampuan dirinya. Mungkin Allah sudah lebih tahu bahwa hamba-hambanya yang soleh sudah terlalu banyak terzalimi. Maka terjadilah ini gempa dan tsunami. Hamba-hamba Allah yang soleh, seolah-olah Allah berkata, wahai hamba-hambaku yang soleh, kau ibadah kepadaku, kau sujud kepadaku, kau beriman kepadaku, kau tidak melakukan perbuatan nista dan dosa. Apa yang aku perintahkan kau kerjakan. Tapi kezaliman senantiasa menghantui kehidupanmu. Sekarang kembalilah kau kepadaku sebagai syuhada-syuhada. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, boleh jadi saudara-saudara kita yang meninggal dunia satu akidah sesama dengan kita. Mereka sebagai syuhada-syuhada di sisi Allah. Mereka orang-orang yang beriman, yang sudah ditempatkan khusus oleh Allah satu tempat, paling tidak kelak di yaumil qiyamah, istana-istana yang Allah siapkan di dalam surganya. Inilah yang terpenting bagi kita. Betapa jikalau Allah mencintai hambanya, segala sesuatu akan Allah naikkan, akan Allah angkat. Lalu yang kedua, boleh jadi Allah tidak menginginkan serambi Makkah, syariat Islam yang sudah ditanamkan di bumi rencong ini, di Nanglo Aceh Darussalam, dikotori oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Mungkin Allah tidak redha dan Allah tidak suka dengan tangan kotor semacam ini. Maka Allah habiskan semua dengan datangnya gempa dan tsunami. Boleh jadi satu saat Allah akan bangkitkan generasi-generasi baru yang beriman. Iyasha yuzhibkum.